Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang isi dalam teks deskripsi atau isi teks deskripsi. Bisa lihat di sini, ini adalah penjelasannya. Ibu bahas satu-satu ya. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang cara mencari atau mendapatkan isi dalam teks deskripsi. Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Ketika ingin mencari isi teks deskripsi, kita harus membuat pemetaan. Kita buat nih ya pemetaan ya. Gimana cara membuat pemetaannya? Ibu akan jelaskan. Lihat ke bawah lagi. Isi teks deskripsi itu sama dengan pemetaan. Jadi kalau kamu ingin mencari teks deskripsi, buat dulu pemetaannya. Nah, lihat sini ya. Apa sih yang dimaksud dengan pemetaan? Pemetaan tuh yang kayak gimana, Bu? Pemetaan adalah pengelompokan kata-kata penting dalam teks. Ya. Pengelompokan kata-kata penting dalam teks. Ibu akan jelaskan lebih detailnya seperti apa. Yang masih bingung, sabar ya. Oke, sebelum Ibu jelaskan bagaimana membuat sebuah pemetaan atau mencari isi, lihat ke sini dulu langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatan pemetaan dalam teks deskripsi di bawah ini. Apa saja sih yang harus kamu lakukan? Yang pertama, ada 3 cara nih ya. Ada 3 langkah, maaf. Yang pertama, untuk membuat pemetaan, kita bisa mengerjakannya satu per satu dari paragraf. Jadi misalnya, di dalam sebuah paragraf itu ada 5 paragraf. Untuk membuat pemetaan, kamu jangan semuanya dikerjain dulu, ya. Pelan-pelan aja satu-satu dari paragraf pertama dulu. Kamu kerjakan mulai dari paragraf pertama dulu. Paragraf pertama sudah selesai, kamu lanjut paragraf kedua. Paragraf kedua sudah selesai, lanjut paragraf ketiga. Paragraf ketiga selesai, lanjut paragraf keempat. Dan paragraf keempat selesai, langsung lanjut ke paragraf kelima. Begitu terus ya. Selanjutnya, langkah yang kedua, carilah kata penting yang tentang objek yang dideskripsikan. Jadi kamu harus mencari kata penting tentang objek yang dideskripsikan. Kamu udah nih lihat paragraf 1. Ketika kamu sudah mendapatkan paragraf 1, kamu harus mencari apa kata-kata penting yang berkaitan dengan objek dari teks deskripsi itu. Ya. Selanjutnya, buatlah pemetaan nomor 3 ya. Buatlah pemetaan dalam bentuk bagan. Seperti di bawah ini, Bu. Bagan tuh yang kayak gimana? Ini loh nak, bagan tuh yang seperti ini. Boleh bulat, boleh kotak, boleh segitiga. Terserah deh kalian mau bikinnya apa nanti ya. Kalau ini Ibu lihat dari contoh itu bentuknya apa ini ya? Elips bentuknya ya. Terus ada garis-garis-garis, garis-garis-garis. Nanti kalian bikin garisnya nggak usah pakai penggaris juga nggak apa-apa. Yang penting saling berkaitan. Tuh ini saling berkaitan ya. Tidak putus, saling berkaitan. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Yap. Sebentar. Oke. Ini dia. Ini adalah sebuah teks deskripsi yang ada di halaman 5 buku cetak. Nanti kalian bisa lihat ya buku cetak PDF kalian masing-masing. Ini ada di ada di halaman 5. Ya, ini teks deskripsi tentang si Bagas Kelinciku. Ya. Oh iya, Ibu mau ngasih sesuatu hal. Bagaimana cara mencari objek? Objek itu sama dengan judul. Ya. Objek sama dengan judul. Kalau judulnya ayah panutanku, berarti objeknya siapa? Ayah. Ibu inspirasiku, berarti objeknya siapa? Ibu. Pesona pantai Senggigi, berarti objeknya adalah pantai Senggigi. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang Ibu punya teks deskripsi di sini. Si Bagas Kelinciku, berarti objeknya apa nih? Si Bagas atau kelinci ya. Kelinci yang bernama Bagas. Oke, kita lihat di sini. Ini ada teks deskripsi tentang si Bagas Kelinciku. Ya.
Kalian bisa baca dulu, silahkan. Oke, kalau yang belum selesai bacanya, nanti kalian bisa lanjut membaca di buku cetak kalian masing-masing. Kita lanjut ke bawah ya. Oke, kita belajar step by stepnya ya. Oke, step 1 dulu nih. Step 1, kerjakan per paragraf. Di bawah ada 3 paragraf. Kita fokus ke satu per satu. Kita fokus ke paragraf 1 dulu. Tadi kan di sini ada 3 paragraf nih ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kita fokus ke paragraf 1 aja dulu nih yang ini ya. Coba dilihat paragraf satunya. Setelah kalian sudah mengelompokkan paragraf-paragrafnya, ini step 1 udah nih bikin paragraf seperti ini ya. Selanjutnya kalian bisa ke step yang kedua. Step yang kedua ngapain nih? Carilah kata penting yang berhubungan dengan objek dari tiap kalimat teks deskripsi. Objek dari teks di atas adalah kelinci yang bernama Bagas. Tadi udah kita bahas ya. Objek itu adalah objek ada di judul. Si Bagas kelinciku. Berarti objeknya siapa? Kelinci yang bernama Bagas. Gitu ya tuh, kelinci yang bernama Bagas. Jadi kita cari kata penting yang berhubungan dengan kelinci yang bernama Bagas. Jadi kita cari kata penting yang berhubungan dengan kelinci yang bernama Bagas. Cara mencari kata penting dengan baca satu persatu kalimat dalam paragraf tersebut. Ya, kamu baca dulu nih. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Itu paragraf 1. Kita lanjutkan ke step yang ketiga di sini. Oke, stop. Step ketiga, membuat pemetaan dalam bentuk bagan. Tadi kalian udah tahu bagan yang kayak gimana? Bagan yang seperti ini. Boleh nanti dibuat kotak, boleh bulat, boleh elips. Ya. Kita ke bawah lagi. Nah, ini dia bagan nih. Ya. Tadi kan step 1 udah. Ya, ada 3 paragraf tapi satu-satu dikerjainnya. Paragraf 1 dulu. Setelah itu yang kedua, kamu baca, kamu cari kata penting yang berhubungan dengan objek. Objeknya apa? Si Bagas kelinciku atau kelinci yang bernama Bagas. Lihat di sini. Nih, ini Ibu sudah buatkan untuk paragraf 1 kurang lebih seperti ini. Bu, masih nggak ngerti gimana bikin bagannya. Kok bisa di sini ada mata, ada bersih, ada madu, ada lari, ada coklat. Gimana sih Bu maksudnya? Yuk perhatikan baik-baik ya. Kita ke sini ya. Kalian lihat ke sini, nanti balik lagi ke sini. Ke sini lagi, ke sini lagi. Ya, lihat di sini baik-baik. Kita lihat per kalimat. Kelinciku bernama Bagas. Kalimat ini ada kaitannya nggak sama ini? Kelinciku bernama Bagas. Kaitannya ada kaitannya nggak sama ini? Ada dong. Di sini kan lagi bahas kelinciku. Benar, kita tulis kelinci. Bernama Bagas. Ini Bagas ada kan? Kita tulis Bagas. Cukup seperti itu. Cukup tulis katanya saja. Kata. Bukan kamu tulis kalimatnya.
Kelinciku bernama Bagas. Kau bikin kotak. Salah. Katanya saja. Selanjutnya ya, kalimat kedua. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Hal penting apa sih atau kata penting apa yang ada di kalimat ini? Ya, kalimat apa? Kata apa yang penting dalam kalimat itu? Kalau menurut ibu ada sehat dan juga bugar di sini tuh. Sehat, bugar. Boleh tambahin deh di sini kesayangan. Ya. Kalimat berikutnya. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Apa yang penting berkaitan dengan Bagas? Yang lagi diomongin tentang Bagas di sini tuh apa? Tentang apanya? Tentang bulu yang lebat dan putih bersih. Tulis aja di sini. Bulu lebat, putih, bersih. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Matanya coklat seperti madu. Ada kaitannya nggak nih sama Bagas? Ada dong, karena ini kan lagi ngedeskripsiin mata Bagas. Kita tulis mata. Matanya warna apa? Coklat. Tuh, lari ke sini lagi coklatnya ya. Seperti apa? Madu. Bu, kok sepertinya nggak ditulis seperti itu, ada kaitannya dengan Bagas enggak? Sekarang ibu tanya. Misalnya gini. Coklat. Apanya Bagas yang berwarna coklat di sini? Matanya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Madu tuh maksudnya apa ada di sini? Karena mata Bagas berwarna coklat seperti madu. Selanjutnya di sini, matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang. Yang penting apa berarti di situ? Yang berkaitan dengan Bagas ada jernih. Ibu tulis nggak nih? Tuh jernih. Selanjutnya, bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Apa yang lagi dibicarain ini? Tentang bibir. Tulis deh bibir. Ibu tulis nggak ya? Oh ini nih. Bibir. Kamu juga boleh tambahkan mungil. Boleh juga merah muda. Boleh juga jadi gemas. Tuh ya. Selanjutnya yang terakhir. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Yang ditulis harusnya apa? Telinga. Mana telinga ya? Nih telinga. Bu, melambai-lambai boleh nggak? Boleh. Ya, cuma ibu nggak tuliskan di sini. Bu, berlari boleh nggak? Boleh. Tulis berlari. Ini ibu udah tulis. Kurang lebih seperti itu untuk cara membuat pemetaan. Kita akan lanjut ke dalam tugas. Ya, kita lihat tugas di sini. Tugasnya itu ada ada tugas 1 dan tugas 2. Untuk tugas 1, perhatikan baik-baik. Simak video materi 3 yang sudah ibu jelaskan. Tadi kan ibu udah jelasin tuh dalam video yang di atas tentang isi sebuah teks deskripsi dengan cara membuat pemetaan. Pelajari dan pahami baik-baik. Kalau sudah dipelajari dan sudah dipahami dengan baik, buatlah rangkuman tentang video materi 3 ditulis di buku Bahasa Indonesia. Jadi setelah kalian sudah menonton, menyimak, kalian bisa tulis di buku tulis kalian, buku catatan Bahasa Indonesia, rangkuman dari video ini. Ya. Selanjutnya kalau sudah, klik link ini. Diklik nih nanti link ini. Untuk link ini nanti ibu akan berikan ke kalian di grup kalian masing-masing. Yang terakhir, upload foto hasil rangkuman kalian ke link di atas. Jadi setelah kalian menyimak video ini, silahkan kalian mencatat. Setelah kalian mencatat, kalian bisa foto hasil catatan kalian dan kirimkan hasil catatan kalian ke link yang ini ya. Selanjutnya tugas yang kedua. Oke. Yap. Tugas yang kedua ya. Untuk tugas yang kedua di sini bisa lihat
Bacalah teks deskripsi si Bagas Kelinciku paragraf 2 dan paragraf 3. Untuk paragraf 1 kan tadi ibu udah bahas ya. Jadi kita fokus ke paragraf 2 dan juga paragraf ke-3. Selanjutnya nomor 2, carilah kata-kata penting atau informasi penting dari paragraf 2 dan paragraf 3. Kalian baca paragraf kedua, cari kata-kata penting yang berkaitan dengan objek. Objeknya apa? Tentang kelinci yang bernama Bagas. Oke. Nomor 3, buatlah pemetaan teks deskripsi dari teks di bawah ini. Udah dapat nih kata-kata pentingnya. Setelah dapat kata-kata pentingnya, dibikin pemetaannya. Pemetaannya dibikinnya kayak gimana? Dibuat kayak bagan, ya. Selanjutnya, nomor 4, atau step yang keempat atau langkah yang keempat, upload foto hasil pemetaan teks deskripsi dari teks di bawah ini melalui link ini, ya. Jadi kalian setelah kerjakan satu-satu ya, paragraf 2 dulu. Setelah paragraf 2 dulu, kalian lihat di sini, cari informasi pentingnya dengan cara dibaca, dilihat per paragraf. Seperti ini ya, dilihat per paragraf dan juga per kalimatnya. Lihat ini ya, misalnya nih, Bagas sangatlah manja. Berarti yang dari kalimat ini, yang berkaitan dengan Bagas itu apa? Manja. Jadi kalian bisa tulis tuh pertama paragraf 2, terus dibikin bagannya manja. Habis manja apalagi nih? Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Mana yang berkaitan dengan Bagas? Silahkan kalian tulis ya di buku bahasa Indonesia. Nanti kalian fotokan hasilnya. Kalau sudah difoto, kirimkan ke link ini. Linknya juga nanti ibu akan berikan di grup kalian masing-masing. Sudah deh, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.